Selamat datang di cerita pengantar tidur. Cerita hari ini tentang lorong di bawah sekolah. Setiap sekolah punya ruang rahasia yang jarang diketahui murid. Ada gudang yang selalu terkunci, ruang arsip berdebu yang gak pernah dipakai, atau lorong sempit yang hanya penjaga sekolah yang tahu. Tapi di sebuah sekolah tua di pinggir kota, ada sebuah lorong, dan lorong itu bukan sekedar rahasia. Itu adalah jalan menuju sesuatu yang seharusnya gak disentuh oleh manusia. Sekolah itu berdiri sejak zaman kolonial. Dulu dipakai sebagai markas militer. Setelah perang usai, gedungnya dijadikan sekolah. Tapi banyak ruangan yang dibiarkan kosong. Beberapa pintu digembok dengan rantai tua. Dan ada gosip yang selalu beredar dari generasi ke generasi. Konon, di bawah sekolah itu ada lorong rahasia, panjang, gelap, dan berliku. Katanya, lorong itu dulu dipakai tentara untuk kabur saat pengepungan. Tapi, banyak yang percaya lorong itu bukan sekedar jalan kabur, melainkan penjara untuk sesuatu yang gak boleh dibiarkan keluar. 3 murid nekat, Laras, Dito, dan Maya. Mereka mendengar gosip itu, dan rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Maya berkata, "Laras, apa kau yakin? Aku dengar dulu ada murid yang hilang di sini loh." Laras dengan tegas menjawab, "Itu cuma cerita iseng. Kalau memang benar ada lorong, kita buktiin aja malam ini." Dito dengan ragu berkata, Aku nggak tenang. Tapi kalau kalian mau, aku ikut aja deh." Malam itu, mereka menunggu sekolah sepi. Lampu-lampu halaman sudah padam. Angin bertiup, membawa suara dedaunan jatuh. Jam dinding di ruang guru berdentang 12 kali. Dan mereka bertiga masuk lewat jendela belakang. Sekolah malam hari terasa berbeda. Ruang kelas yang siang hari bising, kini sunyi mencekam. Bau kapur tulis bercampur dengan debu tua. Papan tulis penuh coretan samar, seolah ada tangan yang gak terlihat yang menulis di kegelapan. Mereka menuju gudang. Pintu kayu tua itu berderit keras saat dibuka. Dan di dalamnya hanya ada bangku patah, papan tulis retak, serta buku-buku usang. Di sudut, mereka melihat sesuatu. Pintu besi kecil setinggi pinggang tertutup tumpukan meja dan terkunci dengan rantai tua. Dito berkata, "Laras, jangan. Ini jelas-jelas dikunci. Pasti ada alasannya." Laras dengan tegas bilang, "Justru itu alasannya kita buka. Kita akan lihat rahasia apa yang mereka sembunyikan." Dengan linggis, Dito memukul gembok. Sekali, 2 kali, hingga rantainya putus. Pintu itu terbuka dan berderit panjang. Di balik tangga yang menurun gelap, udara dingin menyembur keluar. Bau besi karat bercampur amis memenuhi hidung mereka. Mereka menyalakan senter. Langkah demi langkah menuruni tangga sempit. Semakin ke bawah, semakin sunyi. Hanya suara napas mereka dan tetesan air dari dinding batu. Dinding dipenuhi coretan aneh dengan simbol-simbol yang gak mereka kenali, seperti tulisan kuno. Beberapa seperti manusia berlutut yang disiksa oleh bayangan hitam. Tiba-tiba terdengar suara berat berbisik, "Kembali sebelum kamu jadi bagian." Mereka menoleh. Gak ada siapa-siapa, hanya lorong panjang, gelap, dan tak berujung. Setelah berjalan lama, mereka menemukan sebuah ruangan bundar. Di tengahnya ada meja besi, penuh bercak hitam mengering, baunya amis dan menusuk. Lampu senter menyorot ke dinding, ada bekas borgol yang menempel, seperti pernah ada orang yang dirantai di sana. Lalu, langkah kaki terdengar, perlahan, berat dari arah tangga. Sosok itu muncul, tinggi, kurus, kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan kepalanya bergetar tak wajar. Ia berjalan mendekat, meninggalkan jejak cairan hitam di lantai. Mereka panik, berlari ke tangga, tapi saat sampai,
tangga itu menghilang. Yang tersisa hanya tembok yang padat. Dan dari dalam tembok terdengar suara rintihan manusia. Seperti ada yang terkubur hidup-hidup di sana, menangis dan memohon dikeluarkan. Maya berteriak. Dari kegelapan bermunculan makhluk-makhluk lain. Tubuh bungkuk, tangan panjang, wajah rusak seperti manusia yang gagal jadi manusia lagi. Mereka menemukan sebuah pintu. Dengan sisa tenaga, mereka membukanya. Lorong baru, panjang, seolah menuju kebebasan. Mereka berlari secepat mungkin. Tapi ketika sampai ujung, mereka kembali ke ruangan bundar tadi. Meja besi, bercak darah, semuanya sama. Seolah-olah lorong itu melingkar, membawa mereka kembali lagi dan lagi. Di sudut ruangan, mereka melihat lemari besi tua. Di dalamnya ada catatan berdebu, kertas lusuh dengan tulisan tangan tentara kolonial. Lorong itu dibangun bukan untuk kabur, melainkan untuk menutup eksperimen yang gagal. Makhluk-makhluk ini gak pernah bisa mati, hanya bisa dikurung. Mereka sadar, lorong ini bukan tempat pelarian, ini adalah penjara, dan sekarang pintunya telah dibuka. Jeritan mereka menggema di lorong itu, semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya hilang ditelan kegelapan. Keesokan paginya, guru piket menemukan gudang terkunci lagi. Rantainya utuh, seolah gak pernah dibuka. Dan sejak malam itu, Laras, Dito, dan Maya gak pernah terlihat lagi. Jika suatu malam kamu berdiri di gudang tua itu, kamu mungkin mendengar langkah kecil dari bawah tanah, atau ketukan pelan di balik pintu besi, seolah ada yang minta dibukakan pintu. Sekian cerita hari ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye.